Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas materi tentang pencerminan. Namun sekarang kalau yang sebelumnya itu pencerminan terhadap titik pusat, kalau sekarang itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, maksudnya terhadap sumbu X itu seperti ini. Jadi misal saya buat suatu garis itu kan kalau sumbu X itu ini ya, sumbu X itu vertikal, ini sumbu X. Nah, jika ada suatu bayangan di atas nih, di atas sini, jadi saya buat ini. Jika ada suatu objek misal ada di sini, maka bayangannya ada di sini. Nih, ada di sini bayang. Jadi kalau di sini ada misalnya ada objek, maka bayangannya ada di bawah. Sebaliknya, jadi sebaliknya jika ada suatu objek di bawah, maka bayangannya di atas. Jadi kalau ada di bawah, maka atas. Nah, sini bisa disimpulkan atau dalam artian lain, maka garis X yang ini, garis X yang ini menjadi suatu cermin. Jadi pada saat objek di atas itu pasti di bawah, jadi perhatikannya seperti itu. Nah, dan juga harus diperhatikan itu adalah jika ada objek memiliki bayangan, maka jarak antara objek ke cermin yaitu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Harus diingatnya itu ya. Jadi kalau ada objek di luar atau di atas, maka bayangannya itu di bawah dan jaraknya itu sama. Jaraknya itu sama. Ya, saya buat contoh. Misal ada jarak di sini, di garis ini, garis 2 ya. Di garis 2. Titik 2. Sini 1. Nah, ini misal titiknya di sini nih, titik negatif 2,2 sini ya, maka bayangannya itu ada di bawah, tepat ada di bawah. Jadi tetap di negatif 2, namun Y nya jadi negatif 2, ada di bawah nih ya. Jadi bayangan di X itu seperti itu. Semoga paham. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya yang mana? Contohnya yang di soal aja. Contohnya yang di soal yang ini. A nya negatif 3, negatif 3. Nah, A itu 3, negatif 3. Maaf, negatif 3, negatif 3,3. Nah, di sini ada rumusnya, itu untuk sumbu X itu bayangannya itu ditemukan harus dengan perkalian matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali titik yang ini nih, yang ini. Nah, jadi seperti ini. Jika ada suatu objek X, Y, nah, dicerminkan terhadap sumbu
X aksen, Y aksen. Nih. Nah, berarti kita hitung jadi seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan 0, maaf, 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y, kita yang ini nih, negatif 3,3. Nah, kita hitung tinggal 1 yang ini, 1 yang ini, 1 yang ini dikali negatif 3, maka 1 dikali negatif 3 itu negatif 3. Kemudian ditambah 0 dikali 3. 0 dikali 3 itu 0. Selanjutnya 0 yang di bawah ini dikali negatif 3, maka jadi 0. Kemudian ada negatif 1 dikali 3, yaitu negatif 3. Kita sederhanakan yang ini nih. Berarti negatif 3 ditambah 0 negatif 3, 0 ditambah negatif 3 itu negatif 3. Maka kita bisa simpulkan bayangan dari A negatif 3,3 itu menjadi negatif 3, negatif 3. Paham? Oke, paham. Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Nih, ada soalnya seperti ini. Jika garis 3x dikurangi 2y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, dicerminkan terhadap sumbu x, kita menggunakan yang tadi, rumus yang tadi, yang ini, x aksen, y aksen ditemukan jika 1, 0, 0, negatif 1. Nih, dikali sumbu x, sumbu y. Kalau untuk menentukan yang ini, maka kita harus menyelesaikan dulu ini. Kita sederhanakan dulu yang ini. Nah, 1 dikali x berarti x. 1 dikali x itu x. 0 dikali y, 0. Maaf, berarti gak perlu ditulis di sini. Sekarang 0 dikali x 0, negatif 1 dikali y berarti negatif y. Maka kita punya yang ini, x aksen itu sama dengan x aksen sama dengan x, dan y aksen sama dengan negatif y. Nah, kita buat seperti ini, kita ubah menjadi x sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan x aksen, tinggal balik. Kalau ini tinggal balik. Kalau yang ini tadinya negatif y, berarti jadi gini, negatif y sama dengan y aksen. Maka yang ini kita selesaikan, jadi y sama dengan negatif y aksen. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita substitusikan. Substitusikannya apa? X yang ini nih, x ini yang mempunyai nilai x aksen ini substitusikan ke sini, substitusikan ke ini nih, ya, substitusikan ke situ. Lalu, nah yang ini nih, lalu y yang ini nih, yang negatif y ini disubstitusikan ke sini. Nah, maka kita hitung, tinggal substitusikan 3. Nah, x nya kita ganti jadi x aksen,
ya, mau pakai aksen mau enggak menjadi masalah. Nah, seperti ini. Lalu dikurangi 2 dikali negatif Y dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tinggal sederhanakan ini. 3 dikali X 3X, negatif 2 dikurangi, jadi negatif 2 dikali negatif Y, maka jadi positif 2Y dikurang 5. Maka kesimpulannya garis 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0 itu, maka menghasilkan 3X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ini hasilnya ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan lewat WA.